gua mau mengajak kalian untuk beribadah di masjid. Bocah-bocah, bukan bocah-bocah, ini wong Cibuni sekabehan, ayo mari kita kelanggar untuk yang beragama muslim, beragama Islam, ayo kita kelanggar ya. Kita harus kelanggar, kita harus berjamaah bareng, ayo buat orang-orang muslim yang tidak yang inti pokoknya intinya untuk umat-umat muslim yang beragama Islam, dimanapun berada, ayo kita harus sholat bareng-bareng ke masjid. Ada kesempatan, kita masih hidup dan kita masih ada kesempatan untuk hurip sehat selalu sentosa lah ya. Ayo bareng-bareng kita sholat bareng berjamaah di masjid atau di musola. Yang ngajaki orang masjid atau musola dapat pahala banyak banget melewati Madinah dan Mekah, insya Allah, asal istiqomah ya. Nah, asal istiqomah ya guys, kita harus sholat bareng-bareng. Kenapa gua harus mengajak kalian sholat bareng-bareng, tobat atau apa ya, intinya kalian harus sholat bareng. Maksudnya gini kan Rasulullah bersabda, jika ya orang yang mengajaki kalian umat Islam, maksudnya yang mengajaki kalian ke masjid atau musola, dia akan mendapatkan pahala melewati Madinah dan Mekah, insya Allah, asal orangnya istiqomah. Istiqomah sih apa, Vin? Nah, istiqomah itu tulus ya, tulus demi Allah, bukan demi orang lain dan atau apa, tulus dari hati, tulus dari Allah, demi Allah dan Rasulullah ya. Ya intinya kayak gitu ya intinya kayak gitu aja untuk yang orang. Ayo kita sholat bareng-bareng, ayo ke masjid. Kita ada banyak kesempatan di dunia ini dunia untuk para pendosa Nabi Adam. Nabi Adam itu siapa, Pin? Nah, Nabi Adam itu para bapak manusia. Para bapak manusia sih siapa, Pin? Kan itu para bapak manusia kan adalah monyet. Bukan monyet, tapi Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, pokoknya para nabi sampai Nabi Adam sampai penutup nabi, yaitu Nabi baginda Nabi Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah istimewa? Dia adalah pendiri Islam dan dia adalah diangkat Rasul oleh Allah. Ayo kita harus tobat bareng-bareng, istiqomah. Bagaimanapun caranya, kalian harus tobat sebelum kita terlambat. Malaikat maut kan itu tidak tahu, malaikat maut kan tidak kasihan, maksudnya tidak melas untuk manusia ini gitu. Kita kan melas ya, maksudnya malaikat maut bocah ki melas siapa ya, sikat baik gitu aja, tidak maksudnya tidak dikasihani, tidak di apapun, pokoknya langsung disikat gitu oleh malaikat maut atas perintah Allah. Iya, kenapa harus disikat? Ya karena perintah Allah ditaati, guys. Nah, barang siapa yang mengajarkan kita, yang mengajarkan umat manusia yang beragama Islam, ya tentunya ya Islam kita kan hanya manusia biasa. Kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus taati hukum dari Allah, bukan dari hukum hakim yang Indonesia yang tidak baik-baik saja. Ya intinya
kita harus taati gitu. Bagaimanapun caranya kita harus taati dari Allah, bukan taati yang ya manusia yang hakim-hakim itu. Kalau kalian keadaan dimanapun berada, kalian lagi luka-luka atau apa, kita harus sholat 5 waktu itu. Oh iya, bukan sholat doang, tapi amal soleh, amal itu pokoknya niat kita sholat itu yang Allah menentukan kita ambil uang dari mana. Yang penting kita harus nifak ya, kita harus sodako, bukan sodako, infak. Nanti di akhir sana dunia itu hanya sementara. Kalian tahu kan, batu meninggal rumahnya ditinggal. Kenapa rumahnya ditinggal guys? Pertanyaan bagus nih, kenapa rumah itu ditinggal maksudnya sudah kita mati? Nah, itu pertolongan dari Allah. Itu kita membawa amal soleha dan niat sholat dan amal-amal kita yang semasa hidupnya kita, atas izin Allah kita tidak akan dipertanyaan alam kubur oleh malaikat maut dan bukan malaikat maut, mungkar dan nakir di alam kubur. Kita di kuburan itu gelap banget, gak ada siapa pun, gak ada orang, sunyi. Kita hanya di alam kubur itu hanya ada malaikat amal kita bukan di akhir, tapi di alam kubur. Saya tidak tahu malaikat apa yang nanti aku bawai, atau malaikat Israel kah, atau malaikat Jibril kah, insya Allah ya, atas izin Allah. Saya tidak tahu malaikat apa yang diutus oleh amal atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu malaikat apa atau jelmaan amal kita atau apa. Seindahnya sih kita harus beristiqlal dan kita harus sholat 5 waktu. Bukan sholat doang, kita bukan ditemani oleh sholat, tapi amal kita. Yang pertama itu alam kubur, kita disenakan atas izin Allah, pertolongan dari jelmaan amal kita sendiri yang tentu saja yang ya itulah ya. Ini kita di alam kubur, gue tidak bisa menjelaskan tapi sedikit tapi kita bisa menjelaskan, maksudnya aku bisa menjelaskan satu pertanyaan untuk kalian, bukan kalian, semua orang nih. Malaikat itu dari mana, Vin? Nah, malaikat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat. Nanti kita udah mati, kita dimakamkan oleh oleh manusia lain, bukan kita doang ya. Contohnya buat ini kan jadi gue. Nah, nanti kita ditemani oleh malaikat jelmaan amal kita. Malaikat siapapun saya tidak tahu. Nanti jelmaan, nanti kita udah dikubur. Nah, kita udah dikubur gini. Nanti ditanyai. Nanti ada jelmaan malaikat kita ini. Manrobuka, siapa tahu. Itu nanti malaikat yang maksudnya bukan malaikat yang menjawab, tapi lantunan lidah kita nanti maksudnya bukan apa ya, pokoknya nanti oleh Allah. Nanti gue tidak bisa menjelaskan ya, ini nanti kalian udah meninggal atau apapun, kita bisa membawakan amal sedikit pun atau sebanyak apapun, kita hanyalah ditanya malaikat maut, wahai Alvin Hidayat Silani, mantro buka, siapa Tuhanmu? Aku tidak secara langsung menjawab, tapi maksudnya lidah gua menjawab atas izin Allah. Siapa Tuhanmu? Malaikat maut, maksudnya bukan malaikat mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Ya, ini malaikat mungkar dan nakir. Terus lidah aku atas
izin jelmaan amal gua. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Gitu, contoh gitu guys. Itu adalah jelmaan amal kita di alam kubur dan akhirat. Nanti kita udah dibangkitkan, nanti kita di padang mahsyar. Itu padang mahsyar nanti ada tunggangan amal kita. Nanti kita ditolongi oleh malaikat Jibril, Mikail, atau apapun saya tidak tahu. Atas izin Allah kita bisa nunggangi. Kalau amal kita berkurang atau apa, setidaknya kita melakukan, tapi itu panas banget sampai keringetan gitu. Nah, sampai keringetan. Nah, kita nunggangi kuda atau ya mobil-mobilan, ya bukan mobil-mobilan, kursi yang putih-putih banget, yang itu yang diceritakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Itu nanti kita akan tidak berjalan untuk yang soleh dan soleh-soleha. Nanti kita membawa amal kita akan lantunan. Habis itu kita mendapatkan syafaat yang untuk beriman, yang tidak beriman, yang amal kita tidak cukup. Nanti ketahukan jembatan Shiratul Mustaqim, talinya tipis banget, kayak apa ya, contoh ya, tali rafia kan, oh iya kenal banget. Tambang kan lumayan tendal, apa ya, selai rambut nih guys, selai rambut nih yang cilik banget ini, selai itu rambut itu nanti kita lewati. Ini di bawah, ini neraka nih ya, ini bawah neraka, ini jembatan Shiratul Mustaqim, setipis rambut segini, ini surga, masya Allah. Nanti kita yang punya amal, yang masa hidupnya kita punya amal dan soleh-soleha, kita melewati Shiratul Mustaqim secara gampang, sekilat geblek. Nah, kita sepetir lah pokoknya, geblek sih petir gitu. Nah, ini kan gua contoh, ini jembatan Shiratul Mustaqim, ini neraka bawahnya, ini surga kayak gini. Selanjutnya aku nih deh, sila nih, terus yang melewati gitu, kiki jembatan Shiratul Mustaqim, berkat amal kita guys, berkat amal kita kiki gitu aja. Oke, maka 5 detik atau 5 menit kita cepet. Ininya kita udah melewati 5 detik atau 5 menit. Ini kita udah di bawah, bukan di bawah, tapi di jembatan Shiratul Mustaqim. Nanti 5 menit atau 5 detik kita secepat kilat atas amal kita semasa hidupnya kita. Jangan kita seenak-enak itu, senono-nono itu. Kita harus beramal, walaupun kita tidak punya uang 20.000 nggak apa-apa, kan Allah maha melihat berkat kita atau apa pertolongan kita ya. Kita ambil uang siapa, ayo duitnya orang berguna atau apa, kita ambil 2.000 atau 3.000, kita ambil infaki, itu sangat berguna nanti di Shiratul Mustaqim gitu guys. Ceritanya gitu, gue tidak lambo, gue benar infaki duit ayu 2.000 kalau nggak salah, 2.000 kalau kata ngewi ya, infaki duit ayu, men semoga sih ayu selamat ya, gue ikhlas tuh. Daripada ayu duitnya tidak berguna, contohnya pesan paket 5 biji atau 6 biji yang tidak guna, tidak menginfaki. Nah, itu salah satunya. Ayo rajin Al-Quran tok, tapi orang gelem infak. Itu munane aku mengambil duit ayu, kenapa guys? Untuk menginfak sodako, bukan sodako men nanti ayo bisa ini, ayo men bisa melewati Shiratul Mustaqim, bukan Al-Quran tok,
tapi amal kita guys, amal kita. Oke, kan innalillahi ya. Contoh abata sajin hako kayak contoh ya Al-Quran, terus kayak ayu atas nama ayu tapi baca Al-Quran tok tapi kurang infak kayak gitu. Nah itu guys, kenapa gua harus mencuri duit ayu, itu berguna untuk nusa dan bukan nusa tapi di akhirat gitu loh guys, paham? Oke guys, cukup sekian dari dakwah gua, jangan lupa subscribe, semoga berguna dakwah gua. Kenapa gua selalu menginfak di masjid sedekah dan di masjid gini karena kenapa ya, itu bakal di akhirat nanti di alam kubur dan melewati siratul mustaqim setipis rambut, siratul mustaqim nanti kita dikubur nanti malaikat dicatat, iya atas nama Alvin, tapi Alvin mencuri tapi menginfaki duit aja. Nah itu gue double dua kali lipat atas lewat gua itu guys. Nah paham kan kenapa gua selalu mencuri itu? Daripada ayu pesan paket 6 biji ora guna, mending kita infaki seharta ayu duit, itu sangat berguna di akhirat nanti, paham yuk? Oke. Ya, gue tidak pernah untuk tumas SK, gue jamin gue tadi infak ya, gue jamin duit ayu infak. Nanti kalau cangkem menyong ya, nanti daerah nanti cangkem menyong ngomong dewek tangan gue ya, tangan nanti kamu daerah nanti kamu pertanyaan apakah Alvin jujur menginfaki duit ayu atau tidak ya, tolong ya menjawab ya tahan. Oke tos ya oke. Nanti di akhirat kekal kalian menyaksikan gua nanti di akhirat, gue jamin. Lihat saja di akhirat tangan gue bersaksi nih, ke tangan gue ya tidak ngomong ya, kalian saksi gue menginfak apa orang yang masjid deh karena sing gede gue najib nih, kayak tangan gue ya bersaksi. Oke ya, tangan gue bersaksi nih. Kalau di rumah makan kayak di rumah makan yang jimat gue longi gue papira lah ya, saya tidak tahu menyebut gue, yang penting infak lah ya, tangan gue ya bersaksi kamu ya nanti akhirat ya. Oke, aku minta pertolonganmu, nanti banyak orang tidak percaya. Oke ya, tangan gue amin. Oke guys, cukup sekian dari video gue, jangan lupa like, comment, subscribe. Mau produksi tapi karena gue mimpi basah, sorry keceplosan mimpi basah cok, aduh dosa pore ya kayaknya sih orang dosa sih. Oke guys, cukup sekian dari video gue, jangan lupa kalian subscribe. Tadi itu infak duit ayu, daripada ayu duitnya tidak berguna. Buat apa tidak berguna 6 biji paket tidak menginfak, itu tidak berguna ya, tidak berguna. Buat apa toko pesan 6 biji tapi duitnya tidak jajannya? Itu kenapa gua selalu mencuri. Oke guys, cukup sekian dari video, jangan lupa subscribe, dadah. Jangan lupa sholat 5 waktu di masjid atau tuh apa dimanapun saja, selalu menginfak nanti di akhirat, nanti di alam kubur dan di siratul mustaqim kita. Amin ya robbal alamin. Bye bye, jangan lupa subscribe, bye.